Militan Palestina terus-menerus menggempur kota besar milik Israel, satu di antaranya adalah kota Sderot yang terletak di selatan wilayah pendudukan. Brigade Al-Quds Sayap Militer Jihad Islam Palestina menggempur kota tersebut dengan rentetan rudal pada Selasa 12 Desember malam. Media IRNA pada Rabu 13 Desember melaporkan bahwa serangan itu menyebabkan sirene peringatan dibunyikan di wilayah selatan pendudukan tersebut. Sderot yang dibombardir dengan rentetan rudal itu pun seketika porak-poranda. Namun tak dijelaskan terkait korban jiwa dan kerusakan apa saja dalam serangan di kota tersebut. Sementara itu, Abu Hamzah, juru bicara Saraya Al-Quds mengatakan bahwa perang yang terjadi saat ini di Gaza tak akan bisa menghancurkan perlawanan Palestina. Ia menyebut perang di Gaza merupakan pertempuran di antara rezim apartheid Zionis dan rakyat Palestina. Abu Hamzah juga menyinggung masalah tahanan Israel di Gaza. Ia menegaskan bahwa pembebasan tahanan hanya akan dilakukan melalui mediasi setelah penghentian total serangan di Gaza. Jubir Saraya Al-Quds itu juga menuturkan bahwa dalam pertempuran ini tidak ada pilihan lain selain menang. Beberapa jam setelah serangan di Sderot, jet tempur Zionis mengebom sebuah blok pemukiman di Rafah di selatan jalur Gaza. Serangan itu mengakibatkan sejumlah orang termasuk anak-anak banyak yang gugur dan terluka. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam mengumumkan kemenangan signifikan dalam melawan Israel, di mana Al-Qassam telah menewaskan 15 tentara Israel sekaligus dalam sekali serangan. Pertempuran itu pun terjadi di Jabalia saat Al-Qassam meledakkan dua perangkat anti-personel. Dikutip dari albawaba.com, insiden tersebut terjadi pada Selasa 12 Desember di sebelah barat Kem Jabalia. Brigade Al-Qassam mengungkapkan bahwa pejuang mereka diberitahu tentang penyergapan yang akan datang. Militan Palestina itu dengan cepat melaksanakannya dan menghilangkan faksi Zionis dari titik nol. Setelah menyergap, Hamas pun langsung meledakkan dua perangkat anti-personel untuk melawan tentara Israel. Akibat ledakan itu menyebabkan puluhan tentara tewas dan terluka. Hal itu menandai pukulan telak terhadap pasukan musuh. Sebelumnya pasukan Israel maju menuju sebuah gedung untuk menyerang. Namun mereka justru menjadi sasaran empuk dari pejuang Al-Qassam. Bentrokan berikutnya menyebabkan kematian 15 tentara Israel. Iran menjadi satu di antara negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan mengecam tindakan Israel di jalur Gaza. Teheran bahkan menegaskan bahwa Israel dan Amerika Serikat tak akan bisa memusnahkan Hamas. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir-Abdollahian dalam pidatonya di PBB di Jenewa pada Selasa 12 Desember. Amir-Abdollahian juga mengatakan bahwa Israel hanya bisa menjamin pembebasan sandera yang ditahan di Gaza. Hal itu dilakukan dengan solusi politik terhadap konflik tersebut. Ia pun menggambarkan kelompok Hamas sebagai gerakan kemerdekaan. Oleh sebab itu, dirinya menegaskan bahwa Israel dan Amerika Serikat tak akan pernah bisa melenyapkan Hamas. Amir Abdollahian juga menambahkan bahwa dirinya telah berbicara pada pertemuan bersama rekan-rekannya dari negara-negara kawasan Timur Tengah lainnya. Ia menyebut bahwa semua menteri sepakat bahwa serangan yang dilakukan Israel dan genosida yang dilakukannya harus segera dihentikan. Amir Abdollahian juga menegaskan bahwa perlintasan Rafah harus dibuka sehingga bantuan kemanusiaan harus menjangkau setiap bagian Gaza. Diketahui sebelumnya, pemimpin tinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sempat mengimbau negara-negara Muslim yang memiliki hubungan politik dengan Israel untuk menghentikan hubungan mereka. Ia juga menyerukan embargo minyak dan makanan terhadap Israel. Tentara Israel di jalur Gaza dikabarkan menderita sejumlah penyakit selama berlangsungnya perang. Tak main-main, terdapat 4 penyakit yang dialami oleh para tentara Zionis yang sedang berperang. Surat kabar Yediot Ahronot melaporkan bahwa sejumlah tentara Israel menderita disentri. Dilaporkan sudah ada 18 tentara yang menerima perawatan medis di awal Desember. Kepala Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Universitas Asuta Asdod, Dr. Talbros menduga bakteri Shigella sebagai penyebab merebaknya penyakit disentri. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa gangguan kesehatan tersebut bisa berdampak buruk bagi kondisi tentara Israel. Selain itu, tentara IDF juga sempat
sempat mengalami keracunan makanan setelah pasukan itu mendapat bantuan makanan dari restoran maupun perorangan. Keracunan makanan itu dipicu adanya tempat penyimpanan yang buruk, distribusi yang kurang bagus hingga persiapan memasak yang buruk. Kemudian demam tinggi juga dialami oleh sejumlah tentara Israel sebagai lanjutan dari munculnya penyakit seperti disenteri dan diare. Pada beberapa kasus, suhu pengidapnya mencapai 40 derajat Celcius. Kondisi demikian jelas tidak menguntungkan tentara Israel yang tengah berperang melawan Hamas. Selain itu, menurut laporan Anadolu, terdapat 2.000 tentara Israel yang menerima bantuan psikologi sejak perang pecah dengan Hamas pada 7 Oktober. Hal itu pun membuat Israel harus mendirikan 2 pusat kesehatan mental guna membantu para tentaranya yang terkena dampak perang. Selain itu, mereka juga menyediakan hotline berupa akses ke psikologis atau psikiater. Israel dan Amerika Serikat kian menunjukkan hubungan yang mulai pecah antara keduanya. Seusai menyebut Israel kehilangan dukungan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku dirinya kerap berselisih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikutip dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Joe Biden pada acara resepsi Gedung Putih untuk Festival Hanukkah Yahudi. Biden mengungkapkan bahwa dirinya memiliki hubungan yang kompleks dengan Netanyahu selama bertahun-tahun hingga saat ini. Namun, ia juga mengaku kerap berselisih paham dengan Netanyahu. Biden mencatat bahwa dirinya pernah membuat tulisan di foto lama mereka menggunakan nama panggilan pemimpin Israel Bibi. Ia juga menyematkan tulisan bahwa dirinya kerap tidak setuju dengan yang dikatakan oleh Netanyahu. Bahkan, perbedaan pendapat itu terjadi sampai hari ini. Biden pun mengatakan bahwa Israel kini berada dalam titik yang sulit. Meski begitu, ia tidak merinci perbedaan apa yang masih ada di antara kedua tokoh tersebut. Namun dalam beberapa pekan terakhir, perselisihan itu mencakup isu-isu terkait perang melawan Hamas dan perlakuan terhadap warga Palestina. Selain itu, Biden juga memperlihatkan perpecahannya dengan Netanyahu saat berpidato pada Selasa 12 Desember di acara resepsi tertutup di Washington, Amerika Serikat. Biden mengatakan Israel saat ini mulai kehilangan dukungan di seluruh dunia karena melakukan pengeboman tanpa pandang bulu di Gaza. Perlawanan Irak kembali menyerang posisi-posisi Amerika Serikat yang ada di Suriah dengan menyerang pangkalan hingga ladang minyak Washington. Terbaru, Irak menyerang 2 ladang minyak Amerika Serikat yang ada di Suriah dalam sehari. Dalam siaran persnya, Irak mengonfirmasi peluncuran serangan rudal di ladang minyak Quinca di Suriah pada Selasa 12 Desember, di mana di sekitar ladang minyak itu pula terdapat pangkalan Amerika Serikat. Irak menyebut bahwa rudal itu pun mengenai sasarannya secara langsung. Tindakan ini secara eksplisit dinyatakan sebagai respon langsung terhadap serangan udara Israel yang terus-menerus menyasar jalur Gaza. Selain itu, dikutip dari Al-Mayadin, Irak juga menyerang ladang minyak Al-Omar di Suriah di hari yang sama. Serangan tersebut juga diklaim menimbulkan korban jiwa dari pasukan Amerika Serikat. Sementara itu, Sekretaris Pers Pentagon Pat Ryder mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukannya di Irak dan Suriah telah diserang sebanyak 89 kali, di mana serangan tersebut terjadi sejak perang antara Israel dan Hamas memanas pada 7 Oktober 2023 silam. Sebelumnya, Irak juga menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Al-Sadadi di kota Hasakah, Suriah Timur Laut pada Senin 11 Desember 2023. Irak menargetkan pangkalan tersebut menggunakan 4 rudal beruntun. Alhasil, pangkalan Amerika Serikat yang juga menampung tentara Prancis dan Inggris itu pun meledak dahsyat bertubi-tubi dalam waktu singkat. Perang jarak dekat antara Hamas dan Israel di Sujaya memperbanyak jumlah pasukan Zionis yang tewas. Terdapat 10 tentara yang tewas dalam penyergapan di Sujaya menggunakan granat. Adapun satu di antara korban tewas tersebut merupakan seorang kolonel.
Dikutip dari Tribun News, kabar ini diumumkan oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF pada Rabu 13 Desember. Dengan tewasnya 10 tentara tersebut menyebabkan jumlah pasukan tewas sejak perang darat menjadi 115 orang. Diketahui di daerah Kasbah di lingkungan Sujaya, 7 tentara tewas saat beroperasi di kawasan perkotaan yang sempit, di mana bahan peledak meledak dan bahan peledak kedua meledak ketika tim penyelamat tiba. Ada 7 pejuang Golani yang terjatuh dan 2 dari unit penyelamat. Menyusul pengumuman IDF, Dewan Regional Binyamin mengeluarkan pernyataan bahwa Kolonel Itzhak Ben Basat juga tewas dalam pertempuran. Sang kolonel diketahui sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua Dewan. Tak lama setelah mengonfirmasi kematian Kolonel Ben Basat, IDF mengumumkan kematian tentara Golani lainnya. Ia adalah Sersan Eran Aloni, 19 tahun dari Ofakim. Hal ini menjadikan total prajurit yang gugur di wilayah yang sama menjadi 9 dan seorang kolonel. Dikabarkan bahwa Batalion ke-13 Brigade Golani telah kehilangan 41 tentara sejak tanggal 7 Oktober 2023. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.